Jazakumullahu khairal jaza. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Hikmatul Quran yang kedua akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Hufat As-Sa'idiyah yang mulia Kiai Haji Aunur Rafiq Mansur. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa zayyinal insan binutqil lisan fatuba liman yatlu haqqa tuqatihi fi kulli sya'ni wa awan. Wassalatu wassalamu ala afsahif sahahil insan wala alihi ulil birri wal ihsan. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terlebih-lebih yang saya hormati serta saya muliakan para kiai, wabil khusus Kiai Haji Dr. Kiai Haji Fauzi Tijani MA dan Kiai Haji Ghazi Idris Jauhari, para asatid, para asatidah, para nyai, wali, wisudawan, wisudawati, hadirin hadirat semuanya yang saya hormati. Terlebih dahulu kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang yang panas ini kami bisa hadir di tengah-tengah majelis, di tengah-tengah yaitu ahlil Quran, di mana ahlil Quran adalah termasuk yaitu ahlunya Allah, keluarganya Allah wa khassahu. Insyaallah tempat ini tetap barokah. Insyaallah tempat ini tempat yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, saya tidak mau berpanjang-panjang, cuma sekadar nambah diri, yaitu tadi tauziahnya Kiai Haji Fauzi Tijani. Setelah itu doa. Kenapa saya katakan di tengah-tengah ini adalah tempat barakah dan tempat pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih kita hadir di tengah-tengah orang-orang ahli Al-Quran. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyatakan, ya malaikati wa sukkana samawati unduru ila ibadi qad ijtamala 'abdin min ibadi fayaqulu alaihim ayati wa yudzakirum alai ushiduhum anni qad ghafartu lahum. Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ya malaikati, wahai para malaikatku yang berada di atas langit, unduru ila ibadi, melihatlah engkau sekalian para malaikat yang ada di langit kepada hamba-hambaku yang tengah hadir di tengah-tengah pondok pesantren Dhul Khairat yang dipimpin oleh Kiai Haji Nurul Sadi, Najmur Sadi.
Sadi. Di mana di halaman pondok pesantren Darul Khairat bersungguh-sungguh berkumpul para hamba-hambaku, dan ada satu orang dari sebagian hambaku menyampaikan yaitu apa? Tentang ayat-ayatku, dan juga menyampaikan tentang ketuhananku, ayat yang tersirat walaupun yang tersurat, dan juga menyampaikan tentang ketuhananku, keesaanku, yaitu kemuliaanku, keagunganku. Terus kata firman Allah, ya Allah usyiduhum, wahai para malaikat, menyaksikanlah engkau sekalian, anni qad ghafartu lahum, sungguh-sungguh saya mengampuni kepada mereka para hamba-hambaku. Qad ghafartu lahum. Para hadirin sekalian, orang Ahlul Quran itu bisa mempunyai derajat seperti para nabi, para aulia. Bukan berarti orang hafal Al-Quran itu adalah nabi yang ke-26, bukan. Rasul ke-26, bukan. Orang hafal Al-Quran di saat hafal Al-Quran dengan tidak ada salahnya sama sekali, lancar dan fasih 30 juz, ini mempunyai derajat seperti dengan para nabi dan para rasul. Derajatnya. Jadi di saat itu ada hafalan lancar 30 juz, dia mempunyai hafalan 30 juz yang sempurna, yaitu lafdon wa ma'nan wa amalan, lebih itu sama dengan derajat para nabi. Tapi di saat ketika hafalan Al-Quran itu tambah berkurang, ini keluar dari tambah turun, tidak mencapai derajat seperti para rasul dan para nabi. Saya pernah bertanya pada Walidi Kiai Haji Mansur. Abah saya dulu menghafal Idris ini, Kiai Idris dan Kiai Fauzi ini masih bisa 2 pupu, bisa ponaan 2 pupu ini. Bertanya pada Abah. Saya sampai punya anak 3. Kalau sebelum punya anak itu saya sudah selesai menghafalkan pada Abah. Ketika punya anak 3 itu banyak kabur Quran. Karena banyak faktor. Itu saya maju pada Abah. Bah, bagaimana kadang-kadang dibaca depan hilang, belakang. Baca di belakang, tengah hilang. Ya itulah. Ini termasuk itu kamu bertambah sering-sering berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Abah. Makanya orang hafal Al-Quran itu menjadi pilihan. Allah Ta'ala menyatakan memang Al-Quran itu mudah dihafalkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran itu paling ringan di lisan daripada menghafalkan nadoman yang lain. Kita sama-sama alumni pondok pesantren, kalau ada nadoman ini serasa berat di lisan. Tapi ketika Al-Quran terasa ringan di lisan itu. Tapi untuk itu yang sampai itu lengket di dalam dada, hadir di dalam dada, itu sulit memang Al-Quran. Maka abah saya berkata, bacalah Al-Quran fi ayyi syai'in, fi kulli syai'in, baca di nama tempat, dan juga bagaimanapun keadaannya, Quran itu dibaca. Para adik-adik, para anak-anakku menghafal Al-Quran ini. Capailah derajat Allah. Derajat artinya derajatnya Rasulullah. Capailah derajatnya para nabi. Menghafalkan Quran itu meski tidak hafal-hafal, menghafal namun tidak hafal berarti Anda berlama-lama dengan kebaikan. Kenapa? Kalau santri menghafalkan Al-Quran tidak hafal-hafal, mempunyai arti berlama-lama dengan berkebaikan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabihi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan," barang siapa membaca Al-Qur'an satu huruf saja, min kitabi dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka satu huruf mempunyai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, bahkan yaitu bisa mempunyai satu huruf bisa mempunyai 10 pahala. Terus sabda Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, kaf ha ya ain sad satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tetapi satu alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, baca alif lam mim itu sudah 3 huruf, 30, itu baru kebaikan atau 30 pahala. Maka abah saya mengatakan, baca Al-Quran fi syai'in, di mana-mana tempat juga dibaca Al-Quran. Quran baca di mana saja, di tempat apa saja, saat apa saja, Al-Quran itu adalah pantas dan mulia. Semakin lama ini pesan abah saya kepada saya, semakin lama yaitu semakin baik. Satu Al-Quran itu satu kebaikan itu tadi, semakin lama semakin baik. Orang menghafal Al-Quran itu udah punya abah wali saya, orang tua saya, bagaikan masuk ke istana, bahkan masuk ke perkebunan yang indah. Karena di situ, kenapa saya katakan bagaikan masuk ke istana dan perkebunan yang indah? Karena di situ kamu baca Al-Quran, di situ Allah Ta'ala tambah dekat hadir kepadamu. Jadi jangan bosan-bosan baca Al-Quran. Saya punya teman dulu itu sekali duduk menghafal Al-Quran itu 1 jam lebih. Ketika dia tamat sanawiyah, dia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dia sekali duduk, setelah itu dia menghafal qiraat sab'ah setelah masuk aliyah. Nah ini dia sekali duduk lebih lama lagi duduknya. Ketika dia saat ke aliyah, ketika menghafal qiraat sab'ah, sampai dia tidak bisa bangkit duduk dari duduknya, sering dibangunkan, dibangkitkan teman-temannya. Mungkin Kiai Fauzi tahu. Teman saya sekarang sudah Profesor Dr. Kiai Haji Musta'in. Dia Profesor Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i MA. Dia hafal 30 juz dengan qiraat sab'ahnya. Itu satu teman dengan saya dulu. Para hadirin sekalian, juga para adik-adik, anak-anakku, anak santri, yaitu marilah jaga hafalan Al-Quran itu bagaimana. Jadi jangan seusahakan jangan seperti orang-orang awam, ya. Artinya tidak mampu untuk mencapai derajat para rasul, para anbiya, ya bagaimana di bawahnya para rasul, para anbiya gitu. Cukup sekian. Ini sekedar tambahan ini. Karena saya tahu mulai jam 8 undangannya. Wajib mulai tadi jam 8. Langsung doa saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutarina bin jazaa'i wa tarfuna bi indaka al darajat wa tuballighuna bil aqsal ghayat min jami'il khairat layati ba'dal mamat.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله بحقوق الله وحقوق العباد ما ضاقت الا فرج الله الحمد لك الفرج لك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أنال بسيرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن صلاة تحفظنا بها القرآن صلاة تحفظنا بها القرآن وتحفظنا من جميع الحياة وذكر الحكيم اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل القرآن ولا تجعلنا إياه من أهل الشر والدار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بصور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jazakumullahu khairan katsiran.